Shalom sahabat, New Chapter Message hari ini berjudul Tidak Memilih Jatuh. Mari sama-sama kita baca Alkitab dalam Ibrani 4 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Wow, luar biasa sahabat, dari ayat Alkitab yang barusan kita baca kita mengerti benar. Nah, sahabat, bagi kita yang hidup di zaman anugerah sekarang, sangat-sangat dan sangat bersyukur karena seluruh gambaran mengenai siapa kita manusia, siapa Allah sesembahan kita, kemana tujuan kita sebenarnya, dan banyak hal lainnya yang sudah terbuka nyata di dalam Alkitab. Menjadi kesalahan kita sendiri bila kita tidak menggali, belajar kebenaran firman Tuhan. Untuk itu sahabat, mari kita terus-menerus belajar menggali kebenaran di dalam Alkitab. Tidak terkecuali, semua kita yang mengaku pengikut Kristus wajib untuk belajar terus menggali Alkitab agar segala hal yang sudah terbuka nyata kita bisa ketahui. Bahkan bukan hanya sampai di tahapan kita tahu, tapi kita juga belajar untuk melakukannya. Nah, dalam ayat Alkitab yang barusan kita baca merupakan salah satu gambaran nyata bahwa kita memiliki imam besar. Wow, luar biasa. Siapa imam besar kita? Ya, benar, Yesus Kristus namanya. Yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus telah menjadi imam besar. Zamannya perjanjian lama hanya orang-orang tertentu, dan itu pun dari keturunan Lewi yang bisa menjadi imam dan bertugas sebagai perantara antara umatnya dengan Tuhan. Tetapi zaman kita hidup sekarang, zaman perjanjian baru, Yesus Kristus telah menjadi imam besar yang menjadi perantara umatnya dengan Bapa di sorga. Ini luar biasa sahabat. Kita bayangkan sebagai manusia mendapat keistimewaan sehingga kita bisa bertemu dengan Bapa melalui perantaraan Yesus Kristus. Dan lebih luar biasanya bahwa imam besar kita pun sebenarnya turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ia, yaitu yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus, sama dengan kita saat menjalankan tugas yang Bapa beri sebagai penyelamat kita manusia. Dan saat menjalankan tugasnya, dia juga tidak lepas dari pencobaan. Artinya Yesus juga mengalami yang namanya pencobaan. Tetapi Yesus tidak memilih untuk berbuat dosa, atau Yesus sendiri tidak memilih untuk jatuh dalam dosa, melainkan dia taat. Jadi imam besar kita bukan tidak pernah merasakan semua hal yang kita alami. Justru dia, yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus, telah mengalami banyak peristiwa dan kejadian dalam dia menjalani hari-hari hidup di bumi dalam rangka menunaikan tugas yang Bapa beri dalam kehidupannya. Dan dalam segala hal, Yesus yang sama dengan kita memiliki kehendak bebas, lebih memilih tidak jatuh dalam dosa atau tidak meleset, atau senantiasa tepat sasaran sesuai dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Bapa. Untuk itu sahabat, kita juga harus wajib, mesti, kudu seperti Yesus yang tidak memilih jatuh ke dalam dosa, tetapi memilih taat kepada Bapa. Kenapa kita juga harus seperti Yesus? Karena Yesus adalah model atau prototipe manusia baru yang wajib, mesti, kudu kita duplikasi dalam kehidupan kita. Nah, sampai pada tingkatan tersebut, maka seseorang harus benar-benar menyerahkan sepenuh hidup kepada Bapa. Dimulai dari kita memulai komunikasi dua arah dengan Tuhan, karena Tuhan itu Tuhan yang nyata dan bisa ditemui. Kemudian terus-menerus menggali kebenaran dalam Alkitab dengan meminta tuntunan Roh Kudus agar kita bisa mengerti seluruh kebenaran sesuai konteks sebenarnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Amin.